sifatun, satu sifat. Jadi orang yang mencari ilmu, hasil dari mencari ilmunya maka jadi sifat. Namanya sifat, dasarnya ilmu. Itu jurusannya baik apa buruk? Kalau punya ilmu, baik. Maka orang yang punya ilmu harusnya punya sifat yang baik. Karena ilmunya tertanam. Sifatun yang kasyifu, yang menyelimuti, yang mengelilingi. Biha dengan sifat itu al-matlubu, yang mencarinya. Jadi orang yang mencari ilmu, maka ilmu yang dia dapat harus jadi sifat. Ya, harus jadi kebiasaan. Yang kebiasaan itu membuat dia terus ketagihan untuk cari ilmu. Imam Syafi'i pernah berkata, undur maqala wala tandur man qala. Jangan cari ilmu karena figur, karena si A, karena si B. Andai Islamnya Umar Ibnul Khattab karena Rasul, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, Umar mungkin akan murtad. Betul? Tapi Umar dan para sahabat radhiyallahu anhum wa ardah, imannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan karena individu. Ya, bukan karena individu jasadnya, karena jasad akan sirna, akan meninggal, tapi karena kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka walau beliau sudah Allah wafatkan, maka tetap imannya walaupun jenengan punya guru dari A, dari B, dari C, tetap jangan berhenti belajar meskipun guru itu wafat. Andai kalau dengan guru dasarnya guru itu wafat, maka berhenti belajar. Sifatun yang kasyifu bihal matlub inkisafan taman. Ya. Inkisafan taman itu ilmu dicari oleh siapa? Oleh yang mencari. Maka jadi sifat. Sifat yang dia miliki dengan dasar ilmu itu membuat dia sempurna. Dalam hal apanya? Dalam hafal pengamalannya, karena dia beramal dasarnya. Dia beramal dasarnya ilmu. Sebaliknya al-jahlu, orang jahil, adamul ilmi bisyai', enggak ada sama sekali ilmunya, itu jahil. Apakah yang taklid, saya ikuti guru, saya ikuti ulama, apakah itu jahil? Tidak, itu ilmu. Walaupun kategorinya dia KW 2 karena dia taklid. Karena KW pertama, giliran nomor pertama itu tabi'in mutaba'ah, ikut dalam pendapat karena tahu rujukannya. 3, adh-dhannu al-idrakur rajihi. Al-idrak artinya al-arifu ar-rajihi, mengetahui sesuatu yang paling kuat. Ar-rajih itu pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Hanafi, pendapat Imam Maliki, pendapat Imam Hambali. Dipelajari, oh, saya pegangnya pendapat Imam Syafi'i karena saya meyakini ar-rajih. Sebaliknya al-marjuh, yang kurang kuat. Kenapa jenengan kemudian kalau bersentuhan kulit batal? Karena meyakini pendapat Imam Syafi'i rajih. Apakah pendapat Imam Hanafi kemudian tidak benar? Benar. Cuman menurut pilihan saya bahwa pendapat Imam Syafi'i itu ar-rajih. Apakah kemudian pendapat lain salah? Tidak. Kalau menyalahkan pendapat lain, maka itu kembali kepada definisi poin kedua, al-jahlu. Jadi al-jahlu itu yang nyalah-nyalahin itu. Nyalah. Neraka itu al-jahlu. Ya, kalau al-ilmu, ya itu nggak mungkin. Ya, dia akan mempersilahkan orang lain untuk mencari yang diyakini benar. Wal wahmu, apa itu waham? Al-idrakul marjuh, mengetahui. Al-marjuh itu saya dapat di keterangan yang dikuatkan. Kalau ar-rajih yang paling kuat.
Kira-kira definisinya bagaimana? Yang paling kuat berarti yang paling afdal. Kalau yang dikuatkan, ghairu afdal. Yang dikuatkan berarti ada yang menguatkan, betul. Ya, contoh, hadis dhaif bisa saja bergeser jadi hadis marfu yang disandarkan kepada Rasul. Karena didapati ada yang menguatkan. Ya. Yang menguatkan apa? Ada perawi lain yang dalam kriteria syarat perawinya dia thiqah, dia dhabit, kuat hafalannya. Maka hadis dhaif tadi bisa naik kasta, bisa naik tangga. Yang tadinya dhaif bisa mursal, bisa marfu. Mursal berarti terangkat sampai ke Rasul. Marfu berarti terangkat sampai kepada para sahabat. Paham? Bingung. Dicatat, insyaallah ada ya, direkam ya. Nanti boleh dibagikan. Kemudian syak, apa itu syak? Halaman 6 lihat lagi. Apa syak? Al-idrakul mustawi. Mengetahui terhadap sesuatu yang imbang. Ya. Karena imbang jadi ragu. Bainal amroini, di antara dua perkara. Dua perkara ini imbang 50-50. Maka syak. Ya. Syak. Syak itu berarti ragu. Ragu itu lebih yakin salahnya dibanding benarnya. Beda dzon. Beda dzon. Dzon itu lebih yakin benarnya dibanding salahnya. Ulangi. Dzon. Tadi ada dzon. Ya, dzon itu kira-kira. Syak juga kira-kira. Karena ragu jadi kira-kira. Jalan A apa jalan B. Ya. Itu kalau ragu, maka jalan A juga dia belum pernah lewat. Jalan B juga belum pernah lewat. Kalau dzon, kira-kira, jalan A mungkin pernah dia lewati. Cuman pada waktu itu dicor. Karena dicor berarti diblokir. Balik lagi ke jalan B. Tapi karena jalan B belum dikerjakan waktu itu, maka dia balik lagi ke jalan asal. Itu dzon. Ya, jadi dzon itu kira-kira tapi tahu salah satu pilihannya. Sedangkan syak itu ragu yang dua-duanya belum bisa dipilih.